Selanjutnya, pertanyaan berikutnya disampaikan oleh Ibu Rani yang nanti akan dijawab oleh Ustadz Yusya di segmen selanjutnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Rani. Mau bertanya Pak Ustadz, apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala selain sholat? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah pertanyaan dari Ibu Rani yang kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami dan Menusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor. Tentu sarung kita. Terima kasih pemirsa, kita kembali lagi bersama Damai Nusaku. Berikut pertanyaan dari Ibu Rani, saya ulangi kembali, bagaimanakah kita agar terus mengingat Allah tanpa istilahnya selain melaksanakan sholat, ada ibadah-ibadah apa saja Ustaz? Baik, terima kasih pertanyaan, izin guru. Kalau ditanya ibadah apalagi selain sholat, banyak, banyak, pating kletek kalau kata orang Jerman. Banyak, asal segala sesuatu yang diniatkan, niatnya nih tadi inamal a'malu binniyah, itu jadi pahala kalau niatnya benar di hadapan Allah. Ibu nyuci, niatnya karena berbakti kepada suami, kewajiban ibu, pahalanya gede. Tapi kalau ibu nyuci sambil gerendeng, udah capek gak ada nilai pahala, mancing mulu, uang pelit, nyawer paling depan, wah kagak ada nilainya. Jadi kalau ditanya segala sesuatu, apapun pekerjaan kita, semuanya kalau niatnya karena ibadah, insya Allah jadi pahala di sisi Allah. Tapi pertanyaan besarnya, kenapa begitu banyak ibadah, ibu malas ibadah? Itu pertanyaannya. Sholatnya kita pas bandrol, tahu pas bandrol 5 doang, duha kalau kere, tahajud kalau banyak pikiran. Istikharah kalau bingung jalan. Kata Tuhan mintanya pas itu doang. Kenapa kita lupa beribadah? Kata Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, ada 3 hal yang membuat kita lupa ibadah. Apa? Pertama, sibuk sama urusan dunia. Orang kalau udah sibuk sama urusan dunia, urusan akhirat pasti lupa. Siapa yang bilang? Nabi yang sudah prediksi. Lau anna bena adama u'tiya wadiyan min zahabin labtago ilahi sanian. Manusia kalau udah dikasih satu lembah terbuat dari emas, pasti dia pengen lembah yang kedua yang sama bahkan lebih bagus. Bapak punya mobil, pengen ganti yang lebih bagus lagi. Ibu punya emas, pengen yang lebih berat lagi. Bapak udah punya istri, pengen udahlah. Pengen, itu manusia. Walayam lau jaufa bena adama ilat turab, tidak ada yang membuat mereka berhenti mengejar dunia kecuali kematian. Inilah orang yang menyesal. Jadi apa? Boleh ingat dunia, walatan sanasibaka minad dunia, tapi jadikan dunia ini mazru'atul akhirah sebagai tunggangan menggapai kebaikan akhirat. Yang kedua, kata Habib Abdullah bin Alawi Haddad, orang yang jarang ibadah itu karena sebabnya adalah lupa kalau dia bakal meninggal dunia. Ini orang Sawangan kira-kira mati apa enggak mati? Ada yang umurnya 500 tahun? Enggak ada, kita bakal mati. Kalau orang yang ingat mati, sadar kalau dianya bakal wafat, kata Imam Ghazali, anugerahnya 3 buat dia. Apa? Pertama, Allah takjilu taubah. Allah tanamkan dirinya bergegas taubat. Kenapa? Dia nggak mau meninggal banyak dosanya. Yang kedua, qanaatul qalbi. Allah berikan ketenangan dalam hatinya. Gundah gulana nggak ada. Yang namanya galau tingkat kabupaten nggak ada. Tenang aja hidupnya. Kenapa? Apa yang terjadi terhadap dirinya atas keriduan Tuhan. Yang ketiga, nasyatu fil ibadah. Orang kalau ingat mati, pasti dia akan semangat dalam ibadah. Kalau ibu males ibadah, bapak nggak mau ibadah, ingat besok bakal siap besok matinya? Oh nggak, mudah-mudahan panjang umur semua, amin. Ustadz Zaki, kalau kita kembangkan ini, ada satu peristiwa yang diabadikan di dalam hadis ketika Nabi menunjuk seseorang, dia adalah ahli surga. Semuanya pada, wah bagaimana mungkin, akhirnya sampai diintip 3 hari dan ternyata
ibadahnya biasa-biasa saja. Ternyata jawabannya Nabi karena dia tidak pernah berburuk sangka kepada orang lain. Mungkin bisa ditegaskan, yang dimaksud dengan ibadah selama ini kamu nggak pernah ibadah itu sholat, puasa dan sebagainya. Ternyata semuanya dalam kehidupan ini prinsipnya adalah ibadah, Ustaz. Betul. Allah itu sumber segala kebaikan. Dan Allah sudah utus untuk kita contoh kesehariannya yang selalu berbuat baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kisah tadi ini menandakan bahwa ibadah itu bukan parameter di mata Allah ketika ingin menurunkan keridhoannya bagi setiap hamba. Ibu, apa sih yang kita cari? Ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Ya Allah, cuma engkau yang menjadi maksud dalam hidupku dan cuma keridhaan engkau yang selalu menjadi mimpi-mimpi kami. Jadi nggak ada yang lain. Di hati ini sebenarnya kan nggak boleh ada siapa-siapa, Bu. Yang ada cuma Allah. Ma fi qalbi ghairullah. Ibu punya suami ganteng, wah pejabat lagi, kaya. Jangan taruh di hati, bakal sering sakit hati. Ibu punya mobil mewah, jangan taruh di hati, taruh di garasi. Nggak muat ya. Suami yang ganteng juga begitu, jangan taruh di hati. Suami ganteng taruh di garasi. Kenapa ibu kalau naruh suami di hati sering sakit hati? Suami ganteng, bini ya dicekek. Ada begitu. Suami kaya selingkuh, betul nggak? Udah nggak ada ya Allah Bu, sekarang nyari orang baik susah, orang baik susah. Satu-satunya di atas bumi ini laki yang baik tinggal satu, siapa? Rehan. Begitu sulit. Ya ini mah intermezzo aja. Ada orang pinter kagak bener, ada orang bener kagak pinter. Ini almarhum Ki Haji Zunin MZ nih bahasanya nih. Ibu pilih mana? Suami pinter nggak bener, apa suami bener nggak pinter? Nah lo keder lo Bu. Mendingan suami bener kagak pinter, masih sayang, jujur, jadi imam yang soleh. Daripada laki pinter kagak bener, lebih ini dipinterin mulu akhirnya. Kan begitu. Maka apa yang tadi ditanyakan subhanallah, ibadah itu luas Ibu. Apapun bisa jadi ibadah, tergantung tadi niat. Dan ingat, ma fi qalbi ghairullah. Dunia boleh dicari, harta boleh dicari, jabatan boleh dicari. Jangan taruh di hati. Karena apa? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Harta nggak bisa nolong, anak laki-laki nggak bisa nolong. Satu-satunya oleh-oleh yang kita bawa buat Allah, hati yang bersih. Oh baik.